Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Dian Alpasa, dalam penyuluhan agama Kristen, edisi 8 sampai 14 Januari 2022. Pada penyuluhan kali ini, kita akan berbicara tentang sikap menghadapi perpecahan, dan ini akan dikembangkan diadaptasi dari perikop 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu kondisi geografis dari kota Korintus. Kota Korintus terletak di sebelah barat Athena. Kalau di zaman Perjanjian Baru, kota Korintus dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk. Letaknya di pinggir pantai memudahkan perdagangan. Ada banyak orang multietnis di sana, dan mayoritas penduduknya berbahasa Yunani, ada dalam Kekaisaran Romawi. Karena kotanya yang ramai dan sibuk dan cukup strategis, maka kota ini cenderung maju. Letak geografisnya yang di pinggir pantai membuatnya sangat menguntungkan dari sisi ekonomi dan perdagangan. Semua orang ingin berdagang di sana. Tadi sudah disinggung bahwa kondisi geografisnya menguntungkan secara ekonomi, maka komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh penduduk Korintus begitu mudah untuk dijual keluar karena akses perdagangan melalui lautnya itu. Lalu barang-barang dagangan di luar juga mudah masuk ke Korintus. Selain arus barang dan jasa yang mudah keluar masuk di Korintus, kita juga akan mengenal bahwa Korintus ini adalah kota pengepul. Jadi barang-barang yang ada di sekitar dikonten dulu di Korintus, kemudian diedarkan keluar. Secara ekonomi, kota Korintus termasuk salah satu kota terkaya di Yunani dengan beragam mata pencarian dari penduduknya. Memang pendapatan utama barangkali bisa disupport dari perdagangan, tetapi kita juga melihat bahwa mereka adalah produsen yang bagus, sehingga mereka mampu memproduksi dan menjual keluar barang dagangannya. Secara sosial dan budaya, orang-orang Korintus memiliki gaya yang berbeda dengan orang-orang pedesaan di sekitarnya. Karena sudah bercampur dengan berbagai etnis, mempelajari berbagai bahasa dan tata cara ekonomi, maka suasana kota metropolis ini membentuk warganya cenderung individualis, cenderung berpikir bahwa ia bisa mengusahakan segala sesuatunya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Tanpa orang lain pun saya bisa maju sendiri, dan beban tanggung jawab saya harus saya pikul sendiri. Itu positifnya. Oleh karenanya kita nanti akan lihat gaya-gaya seperti ini mempengaruhi keutuhan gereja di Korintus. Gereja di Korintus sendiri
terdiri dari berbagai macam aliran besar. Sebenarnya ini tidak sulit untuk dibayangkan karena gereja-gereja kita juga begitu menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, sehingga ada banyak warga gereja yang mampu mengekspresikan pemikiran-pemikiran konstruktif untuk gereja. Kadangkala orang tidak mau untuk mengakui orang lain benar atau tidak mau mengakui dirinya sendiri perlu diperbaiki, sehingga inilah yang menyebabkan perpecahan. Kalau kita melihat jemaat Korintus pada ayat yang ke-12, 1 Korintus 1 ayat yang ke-12 dikatakan setidaknya yang nampak itu ada 4 golongan. Yang pertama golongan Paulus, kedua golongan Apolos, ketiga golongan Kefas, dan keempat golongan Kristus. Dan karena mereka menghargai perbedaan pendapat, menghargai ragam pikiran, perbedaan ini meruncing pada satu aksi-aksi perpecahan antar jemaat. Maka pantas apabila perikop ini diberi judul perpecahan dalam jemaat. Saudara-saudara, kita mengadopsi pola pemikiran filosofi barat yang begitu menjunjung tinggi intelektual, perkembangan pemikiran, perbedaan pikiran, dan perbedaan pendapat. Perdebatan, dialog, diskusi itu biasa kita temui dalam lingkungan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kenapa apabila pola pikiran seperti ini atau pandangan-pandangan seperti ini kalau kita bawa ke gereja akan mengundang perpecahan? Jadi setidaknya di sini saya mengungkapkan ada 3 hal yang akan membuat perpecahan. Yang pertama adalah merasa lebih tahu dari yang lain. Itu yang pertama, jadi merasa bahwa saya lebih tahu, lebih banyak membaca, lebih mengerti dari orang lain. Yang kedua, merasa tahu potensi orang lain. Jadi saya merasa tahu bahwa orang lain itu tidak sekolah, orang lain itu tidak berpendidikan, orang lain itu tidak baca buku, orang lain itu tidak baca media massa. Dan ternyata pikiran-pikiran seperti itulah yang membuat perpecahan. Dan yang ketiga, yaitu merasa bahwa kemampuan saya ini berlebih. Saya tahu semuanya, saya baca semuanya, saya pahami semuanya, saya tahu semua makalah, saya tahu semua pembicara, dan saya pernah mendengar mereka semua, dan saya merasa lebih hebat dari orang lain, dan inilah yang membuat perpecahan. Saudara-saudara, sebenarnya apa sih yang membuat perpecahan itu? Kita coba melihat kali ini di Korintus, kira-kira yang membuat pecah adalah baptisan siapa yang lebih benar. Apakah itu baptisan Paulus? Apakah itu baptisan Apolos? Apakah itu baptisan Kefas? Atau apakah itu baptisan Kristus yang lebih benar? Dengan entengnya Paulus mengatakan, untung saja Paulus tidak membaptis mereka. Jadi ini ayat yang ke-14. Untung saja bukanlah Paulus yang membasuh, menyelamkan mereka. Jadi Paulus tidak merasa bermegah atas mereka.
Saudara-saudara, perbedaan-perbedaan kecil baik di gereja maupun di masyarakat kiranya tidak semakin diperuncing, karena pada hakikatnya ajaran gereja itu disadur, dimengerti, ditafsirkan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apabila terjadi perbedaan dalam ekspresi, perbedaan dalam simbol, kiranya kita kembali pada prinsip dari Rasul Paulus, bahwa pembaptisan jenis dan cara apapun, yang penting adalah pemberitaan firman Injil salib Kristus. Nah, menurut Paulus ini, salib Kristus menjadi batu sandungan bagi Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi inilah yang harus diberitakan kepada segala makhluk. Jadi saudara, kali ini selain mengintrospeksi dan membersihkan diri, kita harus tahu bahwa makna baptisan itu pada dasarnya adalah untuk mempersatukan, untuk membasuh, membersihkan diri kita, dipersatukan di dalam Kristus. Demikian penyuluhan pada minggu ini. Salam.